Mau bentuk kebiasaan baru, tapi kok susah banget konsistennya. Pernah ngerasain hal seperti itu? Yuk kita simak gimana solusinya di episode video kali ini. Halo, namaku Umar Faruqi dari Pembelajar Produktif dan sehari-hari akan membuat konten untuk kamu terkait pengembangan diri dan produktivitas. Hari ini kita akan bahas tentang habit atau kebiasaan. Bagaimana cara kita membentuk kebiasaan yang konsisten. Kamu pastinya pernah merasakan ketika membentuk kebiasaan baru, di awal-awal semangat banget. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa melakukan kebiasaan baru tersebut dengan sangat baik. Tapi semua berubah ketika sudah hari keempat, kelima, mulai males, mulai mager, mulai mut-mutan, akhirnya nggak melakukan kebiasaan tersebut. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Wajar, semua orang pun pernah merasakan. Terutama ketika kita lagi semangat-semangatnya, seperti resolusi awal tahun, kita akan membuat kebiasaan yang luar biasa hebat, luar biasa besar, tapi sayangnya tidak bertahan lama. Maka ketika kita membentuk kebiasaan, kita harus gunakan prinsip-prinsip pembentukan kebiasaan. Karena ada ilmunya, ada sainsnya, dan ini berdasarkan bagaimana cara otak kita bekerja. Permasalahan yang sering dialami orang adalah konsistensi. Dan dengan 4 cara yang akan aku bagikan ini, kamu bisa lebih konsisten melakukan kebiasaan kamu. 4 cara ini aku ambil dari buku yang sangat legendaris, yaitu Atomic Habits oleh James Clear, dan ini didasari oleh Habit Loop. Jadi akan ada 4 komponen dari habit loop, yaitu trigger, kemudian juga ada craving, response, dan rewards. Tapi di sini kita akan khusus membahas 4 hal apa yang kamu bisa desain dalam habit kamu supaya bisa lebih konsisten. Yang pertama, kita harus membuat habitnya itu obvious atau jelas. Maka kita perlu punya trigger yang jelas terhadap apa yang mau kita lakukan. Ketika kita membentuk suatu kebiasaan, mungkin untuk video ini aku ambil contoh kebiasaan membaca buku. Jadi ketika kita mulai membentuk kebiasaan baca, kita harus buat trigger-trigger yang tepat. Misalnya kita membaca di tempat dan waktu yang sama. Waktunya kita tetapkan setiap jam 7 pagi, itu adalah trigger. Kemudian kita bisa tambahkan juga visual trigger. Jadi bukunya jangan cuma kita simpan di laci atau lemari, tapi kita letakkan di atas meja. Sehingga ketika kita melihat buku tersebut, maka akan ada trigger dalam pikiran kita untuk mulai membacanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuatnya atraktif atau menarik. Ketika kita punya kebiasaan yang ingin dibentuk, maka kita harus tertarik untuk membentuknya. Kita nggak bisa bentuk kebiasaan hanya sekedar ikut-ikutan orang. Wah, itu kayaknya menarik tuh kebiasaan olahraga. Aku juga mau dong. Wah, kayaknya bagus tuh kebiasaan baca buku. Aku juga pengen lakukan dong. Tidak cukup sekedar bagus atau menarik saja. Maka kita harus betul rasakan rasa atraktif yang sedemikian rupa sehingga kita ingin melakukannya. Jadi ada hasrat emosional yang ada dalam diri kita untuk melakukannya. Sehingga kita bisa tahu, oke, kalau misalnya aku baca buku, apa yang membuat aku ingin baca buku? Apakah keinginan untuk belajar hal baru? Apakah keinginan rasa puas setelah membaca buku selama sekian menit sehingga ngerasa produktif untuk hari tersebut? Apa alasan kita untuk melakukan habit tertentu? Jadi atraktif ini adalah bagaimana kita punya why atau alasan yang jelas terkait suatu kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah membuatnya mudah. Banyak sekali yang bilang ini, Bang Mar, gue pingin dong bisa baca buku setengah jam setiap hari. Dan ketika aku melakukan coaching, jadi aku melakukan habit coaching juga, jangan, stop dulu. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. 5 menit setiap hari, 10 menit setiap hari. Kenapa? Karena kunci dalam pembentukan kebiasaan bukan banyaknya, tapi rutinnya. Jadi bagaimana setiap hari kita bisa melakukan satu kebiasaan kecil, dan itu akan membuat kita terus konsisten. Jadi ketika memulai, jangan langsung memulai besar, mulai dari yang kecil dulu, yang simple dulu, yang sederhana dulu. Dari kebiasaan yang mau kamu bentuk sekarang, coba versi kecilnya apa, versi mudahnya apa, mulai dari sana. Kalau misalnya baca buku, oke, kita mulai dari 5 menit dulu tiap hari. Kalau jalan pagi atau lari pagi, oke, 100 meter dulu setiap hari. Terus mungkin lo bertanya, ya nggak ada manfaatnya dong, nggak ada rasanya dong. Ketika kita melihatnya jangka pendek, memang demikian. Ada manfaatnya tapi sangat sedikit. Tapi ketika kita melihat jangka panjang, kita sekarang lagi proses pembentukan kebiasaan. Kita lagi memprogram otak kita untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Hasilnya nanti akan kelihatan di jangka panjang. Maka kita set the bar low. Kita membuat standar yang rendah untuk habit kita. Ketika kita mau untuk buku minimal 5 menit, kalau lagi semangat boleh kita baca lebih dari itu.
tapi kita membuat standar yang rendah saja, sehingga setiap hari at least aku baca 5 menit. Jadi kalau kita lagi nggak mood, kita lagi males, ya kita tetap baca buku, tapi 5 menit doang. Nah ini yang bisa bikin kita terus berjalan konsisten. Kalau standarnya cukup tinggi, 30 menit misalnya setiap hari, ketika kita lagi malas, kita nggak lakukan sama sekali. Kenapa? Karena pikiran kita udah melihat, wah ini tuh susah, kita langsung overwhelmed. Oke, jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita membuatnya satisfying atau memuaskan. Jadi kebiasaan yang kita bangun harus punya sistem reward. Reward atau hadiah. Reward itu nanti dibagi dua, reward extrinsic dan reward intrinsic. Reward extrinsic kita bisa buat, misalnya setiap baca buku kita akan ditemani oleh secangkir kopi. Contohnya itu aku sering seperti itu. Atau kita bisa menghadiahi diri kita suatu hadiah kecil setelah kita berhasil melakukan suatu habit. Misalnya makan permen atau apapun tuh, hal-hal yang kecil sederhana itu sudah cukup untuk memberikan reward sehingga ada keinginan untuk melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan reward intrinsik. Intrinsik itu bagaimana kita merasa puas. Jadi kalau ekstrinsik yang kita dapatkan, intrinsik yang kita rasakan setelah melakukan kebiasaan tersebut. Apa perasaan menyenangkan yang ada dalam diri kita selesai kita lakukan habit baca buku, habit olahraga, habit apapun yang kita ingin bentuk. Jadi kedua hal tadi akan menjadi kombinasi yang powerful untuk membuat reward dalam diri kita. Jadi apa aja yang kita pelajari di video kali ini? Ada 4 hal. Yang pertama, membuatnya jelas. Yang kedua, membuatnya atraktif. Yang ketiga, membuatnya mudah. Dan yang keempat, membuatnya memuaskan. Ketika kebiasaan kita memenuhi 4 kaidah tadi, maka akan jauh lebih mudah dalam proses pembentukan kebiasaan, apapun yang kita ingin bentuk. Coba silahkan tuliskan di komentar, kamu ingin membentuk kebiasaan apa. Oke, semoga bermanfaat dan silahkan diterapkan. Kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.